عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شاء
يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله الجنة عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita bisa hadir di Langkar Hidayah Kauman
untuk mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan tambahan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita ada di tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun kemarin, dari tahun 2446 Hijriah itu kita melaksanakan tugas-tugas agama, perintah Allah, dan juga kita menjauhi larangannya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan di tahun kemarin itu oleh Allah dimaafkan, sehingga kita lepas dari tahun 1446 ini masuk ke tahun 1447 ini. Kita mengawali dari posisi diri kita dalam keadaan bersih, jauh dari noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dan rahmat dari Allah, jauh juga barokah, umur kita barokah panjang dan mendapatkan kewilujengan kesehatan lahir batin, bisa melaksanakan tugas-tugas agama, terutama perintah Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, larangan Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya ke depan. Jadi ini doa dengan bahasa Indonesia ini adalah esensi dari doa akhir tahun dan awal tahun yang dibaca tadi malam itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, peristiwa hijrahnya Nabi itu bertolak dari bulan Muharram 1446 yang baru kita tinggalkan kemarin. Jadi sudah jumlahnya itu kalau dengan umur Rasulullah sudah 1500 tahun. Karena Rasulullah itu usianya begitu hijrah itu 53. Nah, 53 dengan 47 kan pas itu 100 ya. 47 dengan 53 100. Berarti 1500 tahun sejak Nabi lahir ya sampai sekarang. Nabi itu kan diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun. 40 tahun. Kemudian sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad di Mekah selama 13 tahun. Itu dari satu persatu ayat yang diturunkan itu begitu dikumpulkan selama 13 tahun itu menjadi 91 surat. 91 surat di dalam Al-Quran. Itu wahyu Allah diterima oleh Nabi itu bertahap, tidak satu kaligus gitu. Menjadi 91 surat itu selama 13 tahun. Kemudian Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah setelah umur 53 tahun kan. Dari 40 tambah 13 berarti 53 tahun usia Rasul pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah Nabi itu menerima wahyu dari Allah selama 10 tahun. Itu jumlahnya ayat demi ayat tercover, jumlahnya adalah 23 surat. Tadi 91 tambah 23 sama dengan 114 surat itu. Di dalam Al-Quran yang 30 juz itu kalau kita lihat
kita baca jumlahnya 114 surat kan selama 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini bicara tentang Al-Quran dulu ya, karena berkaitan dengan peristiwa yang oleh Sayyidina Umar dijadikan titik tolak hijrah Nabi itu. Nabi Sayyidina Umar menetapkan tentang tahun baru, tahun permulaan tahun Islam dari Muharram kan gitu. Tapi titik tolaknya dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan tahun Hijriyah karena berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, Al-Quran yang diturunkan selama kepemimpinan Rasulullah 23 tahun itu menjadi 114 surat. Kalau kita perinci itu ayat-ayat dalam satu surat itu ada yang sekian ayat, ada yang paling banyak ayatnya surat Al-Baqarah di antaranya. Itu ayatnya jumlahnya 6.666 ayat. Ayatnya. Kalimatnya kata per kata itu 77.450 kata. 77.450 kata. 77.000 ya 450 kata. Hurufnya 1.025.000 huruf. Jadi kita harus tahu rumus daripada Al-Quran yang kita baca itu. Bahkan kalau tidak salah di sini ada kegiatan semaan Al-Quran kan? Iya kan? Betul Pak? Setiap hari apa? Tiap hari Selasa ada semaan Al-Quran. Itu per huruf. Kalau baca Al-Quran itu per huruf. Kalau itu punya wudhu itu per huruf mendapatkan 100 ya 10 kebaikan ya. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Jadi per huruf lah. Jadi kalau sampai khatam berarti 1 juta, iya kan? Perbandingannya 1 huruf 10 ya kan gitu ya. 10 kebaikan. Kalau khatam 1.025.000 huruf itu berarti kali 10. Gitu aja. Hurufnya maksud saya. Luar biasa, itu dibaca lah. Baru dibaca itu. Jadi Al-Quran itu dibaca saja jadi ibadah kepada Allah. Belum diartikan. Kalau diartikan ditingkatkan lagi pahala dari Allah, kebaikannya itu. Bukan lagi hanya 10, karena diartikan, difahami maksudnya. Belum lagi nanti kalau kita meningkat lagi diamalkan isinya. Per huruf ada nilainya tersendiri-sendiri. Baru dibaca saja sudah dapat 10 kebaikan. Otomatis kalau diartikan, difahami oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan lagi. Kalau diamalkan isinya dilipat gandakan lagi. Nah, di sini keistimewaan firman Allah. Makanya kemarin sudah saya sampaikan salah satu dari 5 nikmat yang paling besar adalah Al-Quran. Ya. Karena itu firman Allah. Ada keistimewaan yang kita dapat sebagai umat Muhammad beragama Islam, iman kepada Allah dan Rasulullah.
Kalau ingin bicara dengan Allah, kalau bahasanya orang Malaysia itu bercakap-cakap, kalau bahasanya sini apa namanya, berkomunikasi, ya. Awak dewi bahasa kampungan itu di kampung itu jagongan bahasa ya. Jadi omong-omong Pak, matur kita kepada Allah lewat Al-Quran. Nabi bersabda itu, man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, ingin bicara dengan Gusti Allah, hendaklah baca Quran. Makanya kalau sholat itu yang poin yang utama baca suratul Fatihah, kan gitu. Termasuk rukun itu. Karena Al-Quran itu suratul Fatihah itu adalah kalamullah itu. Jadi kita kalau sholat baca suratul Fatihah berarti sedang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah. Kalau direnungkan makna suratul Fatihah, diresapi betul, sholat kita menjadi sholat yang utama karena khusyuk. Nah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, keistimewaan sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam, oleh Allah diberi pedoman kitab suci Al-Quran. Saya ulangi kembali bahwa 1.025.000 huruf, 77.450 kata, 6.666 ayat, menjadi 114 surat itu oleh Allah diwahyukan kepada Nabi selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi tidak diturunkan satu kaligus, bertahap itu. Bahkan ada asbabun nuzulnya namanya. Turunnya ayat ini sebab turunnya apa kan gitu. Misalnya ada peristiwa di zaman Nabi itu ada seseorang yang memaksa anaknya masuk agama Islam. Akhirnya turun Allah Ta'ala berfirman la ikraha fiddin kan gitu. Ini asbabun nusul dari ayat itu. Tidak ada paksaan dalam beragama itu. Tidak usah maksa-maksa. Terus terang kita beragama itu dengan kerelaan sendiri, keyakinan sendiri, kemauan sendiri. Kalau pakai paksaan itu nanti kalau mental ya sudah wassalam itu. Kalau dipaksa-paksa, di samping prosesnya sudah jelek, nanti hasilnya kalau mental menjadi murtad kan. Mental itu keluar dari Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bahagia, ini saya contoh saja tentang pedoman yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berikut agar diterima juga oleh hamba Allah umat Muhammad termasuk kita tentang kitab suci Al-Quran. Namun demikian untuk di daerah kita ini khususnya di negeri Indonesia, karena Al-Quran ini dengan bahasa Arab, maka di sini kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab ini supaya seluk-beluknya tahu kita. Status kata per kata itu susunan redaksi daripada ayat merangkai ayat dengan kata dengan kata yang lain kita pelajari satu persatu. Nanti kalau sudah kita agak paham, untuk merenungkan isi kandungan Al-Quran itu lebih mudah.
Kalau secara sekilas sekarang sudah dimudahkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi bagi kita semua. Kalau Quran itu terjemahannya seperti itu. Tapi terjemahan itu bukan makna yang sebenarnya. Terjemahan itu adalah pemindahan kata Arab ke bahasa Indonesia atau memindahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa atau ke bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan daerahnya masing-masing kita. Terjemahan itu bukan arti daripada ayat per ayat, kata per kata, apalagi yang dinamakan tafsirnya. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai konsentrasi ke sana, harus mendekati orang-orang yang bisa menjelaskan tentang ayat per ayat itu. Jadi bahasa yang lebih gampang itu kita punya guru yang bisa memberi petunjuk kepada kita tentang arti, maksud, tujuan dari ayat yang Allah firmankan itu. Kalau dalam bahasa ilmu pesantren itu ya mempelajari tafsir. Tapi saya katakan di sini bukan terjemah. Kalau terjemah itu bukan tafsir. Ini banyak yang salah masalahnya orang kita. Terjemah dianggap tafsirnya. Bahkan ditafsiri sendiri tanpa pakai kitab tafsir. Itu nanti diutak-atik sendiri bisa salah pemahamannya. Terjemah tadi bukan mengungkapkan rahasia ayat per ayat. Hanya pemindahan kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Jawa. Misalnya, itu hanya terjemah, itu bukan tafsir yang sebenarnya. Jadi kalau kita konsisten, yang namanya tafsir ya kita pakai kitab tafsir, bukan Quran yang diterjemah. Saja kitab tafsir ada misalnya Ibnu Katsir ada, tafsir Jalalain ada, tafsir Sofi ada, banyak tafsir itu macamnya. Dari berbagai mufassirin yang menyusun Al-Quran dijadikan tafsir tadi, kitab tafsir dari ulama-ulama yang betul, ulama mufassirin, ulama yang ahli di dalam menafsiri ayat per ayat dalam Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, bukan Quran terjemahan, itu bukan tafsir itu. Supaya kita tidak terjebak dengan bahasa yang sekarang ini kan orang menangkap dengan cara yang gampang. Akhirnya terjemah dikatakan tafsir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lalu di dalam bulan Muharram ini 1447 Hijriah, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam 15 abad yang lalu, dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kita sekarang sebagai umatnya, apa perlu seperti Rasul? Secara fisik tidak perlu. Maksudnya kita tidak harus pindah dari sini, kota Surakarta, harus hijrah ke Jakarta, tidak harus begitu. Tetapi kita mengambil hikmah di balik itu, hijrah itu kita sekarang menghijrahkan tindakan kita yang kurang baik, dihijrahkan menjadi tindakan yang terbaik ke depan. Misalnya, perilaku kita keseharian sudah baik, kita tingkatkan, dihijrahkan lebih baik lagi dari yang kemarin. Sesuai apa yang Nabi katakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, kan.
Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu dia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maumun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia terlaknat. Nah, dalam hal ini kita menghijrahkan tindakan kita, keseharian yang kemarin sudah baik dihijrahkan lebih baik lagi. Kalau kemarin memang tidak baik, supaya sekarang hijrah menjadi yang baik. Jangan sampai kita sebaliknya, bahkan mundur. Yang kemarin sudah baik malah dijadikan sekarang tidak baik. Itu namanya kita mundur, tidak menghijrahkan diri daripada perilaku kita yang kemarin kurang sempurna, malah justru tambah jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bersabda, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ketika sahabat-sahabat itu dari akan Rasul ikut pindah dari Mekah ke Madinah. Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena utusan Allah, lillahi ta'ala, maka dia hijrahnya akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya untuk mencari harta benda dunia atau mencari perempuan yang ingin dinikahi, ya hijrahnya ya cuma dapat itu saja. Artinya tidak dapat pahala. Nah, hadis ini harus kita tangkap, kita pahami betapa pentingnya kita memperbaiki perilaku kita yang kemarin sudah baik, hari ke depan ini lebih baik lagi. Yang kemarin sudah baik, tambah baik. Yang kemarin kurang baik, sekarang harus baik, kan gitu. Itu makna tadi daripada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil hikmahnya tentang kita sekarang mendapatkan nikmat besar, menjadi hamba Allah yang diberi umur sudah masuk tambah tahun lagi 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita itu tambah baik. Umur kita oleh Allah diberi barokah sehingga bisa kita lalui dengan tindakan-tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang supaya kita juga mendapatkan tambahan pemahaman tentang umur yang kita lalui ini, Allah taala menetapkan masing-masing hambanya itu dengan umur tertentu. Maksudnya kalau seseorang umurnya 60 tahun tidak akan tambah menjadi 61 tahun, tidak. Tetap 60 tahun, kan gitu. Tetapi kan ada doa yang sering kita ikuti tentang doa panjang umur. Nah, di sini secara pemahaman sederhana, panjang umur di sini, umur yang dilalui itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang diridhoi oleh Allah, ada pahala, sehingga umurnya itu barokah namanya. Karena kalau kita sadar, biasanya waktu yang kita lalui itu dengan sendirinya menjadi 3 itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang di tengah-tengah, ya tidak baik, ya tidak jelek, kan gitu. Misalnya begini, 24 jam
sehari semalam. 8 jamnya baik. Mungkin diisi pengajian, sholat, baca Quran, silaturahmi. Misalnya 8 jam. Ini kalau mau kita waktu itu kita manage sedemikian rupa. Terus 8 jam yang kedua mungkin ya cuman berlalu begitu saja. Ya mohon maaf mungkin cuman ngobrol-ngobrol, tidak ada jelasnya kemana. Tidak ada pahala tapi tidak ada dosanya. Misalnya 8 jam misalnya begitu. Contohnya hanya kita ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol, mungkin bahkan tidur kan gitu ya. Tidak ada dosa, tapi juga tidak ada pahala kan gitu. Sampai 8 jam. 8 jam baik tadi, 8 jam yang tidak ada apa-apanya berarti 16 jam. Yang 8 jam terakhir itu isinya maksiat misalnya ini. Berarti umur 24 jam itu sehari semalam yang bermanfaat untuk diri kita hanya 1/3 kan. 1/3 yang jelek tadi sudah luar biasa itu. Hilang begitu saja kan. Bahkan ada dosanya. Yang tidak ada pahala, tidak ada dosanya, ya cuma berlalu begitu saja. Dan berarti yang ada baiknya kan hanya 1/3, 8 jam. Andai kata seseorang umurnya 60 tahun, kan berarti sama dengan 20 tahun saja. Yang 40 tahun hilang begitu saja, bahkan ada dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada doa tawil umurona itu maksudnya supaya 24 jam itu ada pahalanya semua. Minimal tidak ada maksiatnya. Kan gitu. Utuh itu. Andai kata rata-rata setiap hari seperti itu sampai 60 tahun berarti kan utuh itu. Di sini makna tawil umuron. Bukan berarti panjang umur itu sudah ditetapkan 60 terus tambah 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, ya tidak begitu. Tapi yang kita sadari ternyata waktu-waktu yang kita lalui itu dengan sendirinya bisa menjadi 3 bagian tadi masalahnya. Ada yang baik, ada yang dosa, ada yang tidak dosa, tidak baik. Kan gitu. Makanya dalam hal ini kita kalau mengikuti pemahaman yang substansial tentang doa tawil umurana itu, insya Allah kita ke depan bisa memanage waktu itu, diusahakan sedemikian rupa bisa utuh, maksud saya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira ini saja hikmah daripada hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Muharram 1447 Hijriah, 46 Hijriah sekarang yang kita akan maju 447 Hijriah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengisi waktu ke depan itu dengan amalan-amalan yang menguntungkan kita dunia akhirat, sehingga kita bisa melalui jalan yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan posisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di. Ya Allah.